Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Supervised Learning. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Naili Erinida, kemudian ada Denny Nurzaman, ada Rifanisa, dan juga Rexi Juninho. Langsung saja masuk ke latar belakang. Apa sih supervised learning itu? Jadi supervised learning adalah teknik machine learning yang menggunakan data berlabel untuk melatih model. Model mempelajari pemetaan antara fitur input dan label output agar dapat memprediksi data baru. Kemudian konsep dasar dari supervised learning. Yang pertama itu komponen utamanya ada input atau features, variabel masukan bagi model, dan output, label, target yang diharapkan. Tujuan memetakan hubungan antara input dan output untuk prediksi. Jenis-jenis supervised learning. Yang pertama itu ada klasifikasi, output berupa kategori atau kelas, contohnya ada spam atau ham. Yang kedua ada regresi, output berupa nilai kontinu, contohnya ada prediksi harga murah. Selanjutnya ada cara kerja atau tahapan supervised learning. Yang pertama ada mengumpulkan data, yang kedua membagi data, yang ketiga melatih model, selanjutnya yang keempat mengevaluasi model, dan yang kelima yaitu optimisasi dan implementasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan supervised learning. Kelebihannya itu yang pertama, akurasi tinggi jika data berkualitas. Yang kedua, berbasis data nyata sehingga mudah diterapkan. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan data berlabel yang memakan biaya waktu. Dan yang kedua, risiko overfitting jika tidak diatasi. Implementasi contoh-contoh dalam berikut: prediksi harga, pengenalan wajah, diagnosa medis, deteksi spam, sistem rekomendasi. Supervised learning menggunakan data berlabel untuk melatih model agar mampu memprediksi data baru. Yang kedua, penting untuk menyeimbangkan kualitas data, teknik pelatihan, dan validasi untuk menghindari overthinking. Selanjutnya yaitu implementasi. Di sini kami bacakan untuk implementasinya. Itu bisa dilihat di Google Colab. Situ ada file prediksi harga rumah 4 tipe YNB. Pada slide pertama kita menginstal library skitlearn dan pandas. Skitlearn sendiri itu memiliki beberapa data yang dibutuhkan seperti data split atau pembagian data, kemudian juga ada data regression. Kemudian ada pandas atau library panda, fungsinya itu adalah untuk menampilkan data sebagai bentuk tabel. Nah, selanjutnya di slide kedua kita mengimport semua library yang sudah kita install tadi. Yang pertama ada import pandas aspd, kemudian kita menginstal train to split, terus kita menginstal scalar learner model. Nah, selanjutnya memisahkan dataset sederhana. Nah, data yang ingin dicari sini adalah luas tanah dan harganya. Maka kita masukkan ke dalam sini, yaitu array berupa luas tanah dan harga. Kemudian masuk ke dalam mengubah menampilkan data menggunakan library PD atau pandas dengan kode df sama dengan pd titik data frame dalam kurung data. Kemudian pisahkan fitur x dan target y, yaitu fitur x adalah luas tanah dan
target Y adalah harga, mengambil dari array yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian bagi data menjadi data yang dilatih dan diuji dengan cara X underscore train, X underscore test, Y underscore train, Y underscore test, sama dengan train underscore test underscore split X Y test size 0. Nah, kemudian buat dan latih model regresi linear. Nah, data yang sudah dibuat tadi itu di training atau dilatih menjadi model regresi linear. Kodenya dalam model sama dengan linear regression. Terus model titik fit X train Y train. Kemudian prediksikan harga untuk data uji. Nah, prediksi model berupa prediksi sama dengan model titik predict X test. Nah, setelah semua dilatih, kita ingin menampilkan hasil yang diminta. Print data uji hasil luas tanah, print X test, print and hasil prediksi harga rumah. Nah, maka dihasilkan luas tanah yang 150, hasil memprediksi harga rumah sebesar 775 juta. Nah, ini itu saja. Terima kasih.